Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kawan-kawan yang berbahagia, alhamdulillah setelah kemarin ada PR yang banyak ya. Hari ini kemarin juga ada latihan ya. Hari ini tidak ada yang memberatkan. Hari ini hanya sekedar bercerita dan berkisah saja. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita mulai saja dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberikan manfaat dan berkah apa yang kita pelajari pada hari ini. Kita buka pembelajaran bahasa Arab kita hari ini di bagian ini kemarin ya. Oh iya ini. Baik. Nah, ada cerita tentang Salma dan keluarganya ya. Jadi keluarga Salma di sini. Nah, usratun kabiratun. Ya. Oke. Ada kalimat yang menyebutkan bahwa Ahmad ini menjadi profesi seorang muhadirun. Salma menjadi profesi seorang, mana Salma? Salma, nama Salma. Oh ini. Salma hiya mumarridatun. Mumarridatun. Oke. Wali akhun saghirun aidan ismu Musa. Musa, ini Musa. Huwa talibun, berarti Musa seorang pelajar. Talibun. Amma jadi ismuhu Ibrahim huwa tajirun. Ibrahim orang tajir. Tajirun. Wajadat ismu Zainab. Nah ini tadi ada yang bertanya kawan-kawan ya. Ada yang chatting, Pak bagaimana dengan Zainab? Jawabannya apakah muhadirun atau bukan? Atau jangan-jangan muhadiratun? Karena di sini, maaf bukan sini, maaf palahun. Karena di sini polanya Zainab adalah seorang Zainab itu seorang falahatun, maka dua opsi. Opsi pertama tidak ada contrengan, tidak ada garis. Opsi kedua boleh tapi harus ganti menjadi falahatun. Tapi kalau soal tidak ada jawaban yang tepat ya, maka Anda harus petikan antara A, B, C, dan D. Mungkin di sini ada kulluha khata'un. Nah ini ya. Ini kadang kawan-kawan lupa ini. Jawaban kulluha khata'un artinya semuanya salah. Semua salah. Kenapa salah Pak? Karena di sini falahatun mu'annas, sementara di sini muzakkar. Maka tidak tepat. Jika kita katakan Zainab falahun, tidak bisa. Ya, tidak bisa. Tapi kan Pak bisa jadi salah buku Pak, bisa jadi. Tapi kan Pak bisa jadi mengecoh saja Pak, bisa jadi juga. Tapi fakta menyatakan bahwa ini soalnya mengecoh saja. Karena pilihannya tidak lagi selain Zainab falahun. Maka karena Zainab bukan falahun, maka tidak usah dicontreng harusnya. Tapi tadi dua opsi ya. Opsi pertama jangan contreng, opsi kedua contreng tapi ganti menjadi falahatun. Tapi kalau dalam bentuk Google Form online itu tidak bisa diapa-apakan ya. Ikuti saja jawaban yang semuanya salah.
Iya, dapat jawabannya, kata beliau pengecoh saja. Ya, jadi jawabannya lebih pengecoh saja kata beliau. Nah, jadi karena konteksnya pengecoh maka harusnya tidak diberikan jawabannya gitu ya. Tapi kalau sudah menjawab dengan falahun boleh saja. Oke, gitu ya jawabannya. Jadi kalau Zainab tidak ada jawabannya, artinya kosongnya aja, Anda pakai coret-coretan. Tapi kalau emang nanti di Google Form pilih yang kulluha khata'un atau semuanya salah. Nah, ada juga yang polanya misalnya kayak kawan-kawan waladuka itu tidak ada dalam konteks bahasa Arab ya. Jadi misalnya waladun tahu tipis ya. Tebal saja. Waladun. Ketika ditambahkan yang dengan yang nebeng, waladunka, udah bisa jadi waladuka saja. Lain kalau akhun, saudara. Ketika bertambah dengan nebeng yang ka, menjadi akhuka. Pakai tambahan khusus saja ini, ya. Oh, akhuka. Nah, akhuka. Kalau ukhtun Bang Pak, ukhtun enggak ada juga. Ukhtuka gitu aja langsung ya. Ukhtuka. Abuka, nah bisa abuka. Abuka, abuki, abuhu, abuha, terserah ya. Atau misalnya umuka, gini saja. Ya, umuka, jangan jadi umuka, salah. Atau ibnun. Nah, ibnun kan anak laki-laki ya. Ibnuka. Nah, ibnuka. Waladuka atau bintuke wa bintuka. Bintuka. Artinya jika ada hal-hal misalnya kayak akhun, abun, itu mungkin boleh ditambah dengan waw ya. Akhuka, abuka, boleh. Abuka, abuki, abuhu, abuha, dan seterusnya ya. Sisanya tidak ada, sisanya tetap saja kembali kepada polanya ya. Gitu ya jawabannya dari BB ya. Ada ternyata jawaban yang mengecoh. Jadi jawaban mengecoh itu yang mana Pak? Ternyata ada juga ya jawaban mengecoh itu ya. Misalnya pola-pola yang mungkin kita kira itu benar ya, atau salah tulis bukunya nih. Kan dulu sering ya kita dapat hadiah di sekolahan, teksnya misalnya apa gitu kan, tiba-tiba ini salah nih, akhirnya Pak bonus aja gini ya. Nah, bonus ya, harusnya kan Zainab kepalahun Pak, karena tidak ada jawabannya maka dibonuskan saja, tidak. Jadi kalau PP mungkin bisa jadi karena semuanya salah ya. Jadi jawabannya kulluha khata'un ya. Ini sering kulluha khata'un ya, kulluha khata'un. Atau yang kedua kulluha sahihun, kulluha sahihun. Nah, kalau sahihun semuanya benar ya. Kalau khata semuanya salah. Jadi diperhatikan jika ABCD di Google Form nanti ujian itu ada pola jawaban misalnya kulluha khata'un, semuanya salah, maka ABC D itu salah semua, jawabannya D ya. Atau kulluha sahihun, ABCD benar semua. Kenapa jadi benar semua nih? Jangan terkecoh, jangan langsung jawab A, oh pasti benar nih, sabar dulu. Dan ternyata jawaban yang paling benar adalah kulluha sahihun. Ini ya.
Nah, kulluha sahihun. Ini pengalaman saja sih ya. Kadang kita terkecoh dengan jawaban atau pola-pola yang mirip dengan jawaban ya. Silakan latihan saja tapi tidak dituliskan, tidak dikumpulkan juga. Saya membacakan, kemudian Anda ikuti ya, sambil belajar saja sih ya ini jatuhnya. Nah, supaya melatih lisan atau tahsin atau memperbagusi bacaan huruf ya. Silakan Anda ikuti. Asharu. Saya garis ya biar gampang ya. Asharu, ashharu. Ini shin, ini ha tebal. Ashharu. Ya. Sadidun, sadidun. Kecil saja. Kalau sya, syadidun, syadidun. Ya. Kalau biasanya kalau offline saya akan minta Anda membaca dan saya akan membantu Anda membenarkan huruf. Nah, bagi kawan-kawan yang mungkin kurang fasih dalam bacaan Al-Quran, kurang fasih dalam mengucapkan huruf-huruf hijaiyah, silakan kawan-kawan dengarkan Al-Quran yang ada di YouTube atau MP3 dan sebagainya, atau dalam downloadan software, kemudian pian ikuti hurufnya, pian ikuti bacaannya, maka dengan sendirinya dia akan menjadi fasih ya. Musrifun, kalau sya menjadi musrifun. Farisun menjadi farisun, sya ya. Asrafa menjadi ashrafa ya. Ini huruf belajar antara sa dengan sya. Satu lagi terakhir, sad. Saifun dengan saifun, sama dengan soma, so, soma. Yasiru, 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 yasiru. Masrurun, masrurun, masrurun. Harisun, 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 dan seterusnya ya. Nah, oke. Begitu juga dengan penulisan huruf. Jika di awal sin, jika di tengah seperti ini, jika di akhir biasanya gini cara gambarnya ya. Cara nulisnya itu jika Anda di awal 1 lepas tangan, 2 lepas tangan, 3 ya, supaya rapi saja. Kalau di tengah-tengah kan gampang ya, tuh 2 3 bisa. Kalau di akhir tuh 2 putar. Nah, kalau misalnya Anda belum latihan ini, maka Anda akan sulit menyusun hurufnya. Bagaimana? Kadang sinnya kayak ini, kadang sinnya jadi gini. Maka solusinya apa? Sering-sering aja nulis, sering-sering nulis, sering-sering nulis. Dia akan terbiasa ya, terbiasa ya. Oke, lanjut ke, nah ini menebali juga. Silakan Anda latihan menebali saja, tidak dikumpulkan, cuma latih saja di buku Anda. Buku tulis boleh, di buku latihan juga boleh. Tulis kita balik gini ya. Semakin sering latihan, semakin terbentuklah pola tangan pian dalam membantu huruf-huruf hijaiyah ya. Nah, jadi harus dibentuk polanya, jangan sembarangan nulis huruf hijaiyah ya. Kemudian lanjut ke halaman selanjutnya. Tabadari soal wal jawab ma'al syarika. Aina al-ab, di manakah bapak? Jawabannya hadza huwal abu, ini adalah bapak. Contoh kedua, ainal ummu, hadhihi hiyal ummu, ini dia ibu. Gampang aja ya. Sekarang kita coba. Nomor 1, ukhtun. Ainal ukhtu. Jadi ingat, jika ada alif lam, jadi ini rumusnya, rumus ingat. Jika ada alif lam, kada boleh pakai tanwin ya. Rumus, jika ada alif lam tidak boleh pakai tanwin. Jadi kalau misalnya al-ukhtun, nah ini salah nih. Harus apa? Ukhtun saja atau al-ukhtu ya. Karena apa? Kada boleh pak, karena itu udah jago nih, ini jago juga, ini jago juga. Maka ada boleh itu dijaga dalam sebuah kalimat.
Cukup al-ukhtu atau ukhtun saja. Ainal ukhtu, di manakah saudari itu? Hadhihi hiyal ukhtu. Hadhihi hiyal ukhtu. Ya. Ini dia saudari. Aina al-khalu? Hadza huwal khalu. Ini dia pamanku, paman dari ibu. Ya, jadi ada paman dari bapak, ada paman dari ibu. Sekarang kita bahas ya. Jadi kalau ada orang tua, abun dan umun. Abun ini bisidang sanak, namanya amun. Bisidang sanak ading lak binian ngarannya apa semalam? Amatun ya. Kalau ibu bisidang sanak ngarannya khalun. Ading sidin ngarannya khalatun atau kakak sidin juga binian. Ya. Hebatnya Arab tuh gitu. Kalau kita kan biasa panggil nama ya julak, paman. Pokoknya intinya semua paman aja. Ya. Padahal pada prakteknya di Arab itu ada khalun, ada amun, ada khalatun, ada ammatun. Oke ya. Nah, sekarang silakan pian isi latihan pian di buku latihan pian nomor madrasatun, mazra'atun, sukun, bintun, diwanun, dan mazra'atun. Ada 6 soal. Silakan pian latihan di buku latihan pian. Sebutkan polanya dengan contoh pola. Aina al-ab? Hadza huwa al-ab. Hadhihi hiya al-madrasah. Contoh lagi ya. Jadi pian kerjaan nomor 4 ya. Ainal madrasatu? Hadhihi hiyal madrasatu. Ini dia sekolahan ya. Silakan lanjutkan dari nomor 4, yaitu dari 5 soal saja ya. Kemudian kita akan membuat sebuah kalimat dari bantuan teks yang ada di sini. Nah, jadi kalau ada pertanyaannya jumlatun mufidatun, berarti apa? Sifatnya jumlah yang sempurna. Ya, bikinkan jumlah sempurna dari teks di bawah ini. Ya. Ada 8 soal, silakan pian latihan juga. Ya. Dari sekarang sampai waktu habis. Ya. Ngerinya Pak, latihan terus Pak. Namanya bahasa Arab tuh kebanyakan perlu praktek, bukan teori. Jadi selama kita sering teori, udah bakal paham. Maka prakteknya bagaimana? Sama ketika pengen mengaji atau membaca Al-Quran. Sering baca Al-Quran, dia akan jadi tahsinnya menjadi baik. Sering baca Al-Quran, maka dia akan menjadi fasih dalam baca Al-Quran. Sering baca Quran, dia akan lancar. Selama tidak pernah membaca Quran 1 hari 2 lembar, atau 1 hari 1 lembar, maka dipastikan sampai tamat di Winantasari, kawan-kawan tidak akan bisa lancar. Dan ketika tes KKN nanti, ketika dites mengaji, kacau bacaannya, Anda tidak akan bisa KKN selamanya. Nah, itu nggak susahnya nanti ya. Jadi, dosa banyak-banyak, yang penting istiqomah. Misalnya 1 hari 2 lembar aja. 1 hari 2 lembar ya, tapi tiap hari dibaca. Ya, jangan 1 hari 1 juz, esok ampih, jangan. Jadi 1 hari 1 juz, boleh, esok 1 juz lagi silakan. Tapi kalau kada sanggup, silakan 1 hari 2 lembar, dibaca pelan-pelan aja bacanya. Bila lagi capek baca terjemahannya, pahami pelan-pelan. Jadi dapat pahala membaca, pahala mendengarkan, pahala melihat, pahala memahami terjemahnya, pahala tadabbur. Nah, banyak sekali pahala per 1 ayat. La aqul alifun alif lam mim harfun, lakin alifun harfun wa lamun harfun. Tidaklah aku katakan jangan Nabi, pahala baca Quran itu 1 kalimat alif lam, tidak. Tapi 1 alif 1 lam 1 mim 1, semuanya dapat pahala dari Allah. Apalagi terbata-bata. Nah, alif la mim berapa dah? Alif la ada 6 sudah.
baru alif sejajar. Za dua dah. Za tiga. Likal kitabu bulara. Hanya kitab bulara sudah 10 pahala sih. Tapi itu bagi anak-anak yang baru belajar. Jangan sampai sampai sekarang belajar masih terbata-bata mengajinya. Itu maksudnya support untuk tetap mengaji meskipun masih anak-anak atau masih hanya belajar, gitu ya. Hadza khali huwa fid diwan. Ini adalah pamanku, dia berada di kantor. Hadhihi khalati. Ini adalah acilku, dia berada di rumah. Silakan pian bikin saja. Dia di mana? Silakan pian bikin bahasa Arab ya. Ini dia berada di mana? Terserah pian mau diwan, sukun, mazra'atun atau semuanya yang pian pahami kemarin. Silakan pian bikin pola soalnya 1 sampai 8. Nah, kemudian bikin bagan keluarga Anda. Keluarga Anda, misalnya Anda namanya adalah Aisyah. Nama saya ada Rizka ya, Rizka aja deh. Ismi Rizka. Saya punya bapak Abi bla 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 bla. Umi bla 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 bla. Nama Umi boleh samaran? Karena kalau nama Umi disampaikan, karena kalau membongkar bobol bank kan ada ya, nama siapa, nama ibu ya, ketahuan nomor bank nanti. Jadi cukup saja nama samaran ya. Sebutkan saja nama Abi siapakah, tapi jangan jual barang lah. Siapa nama Abi, Abah siapakah, jangan. Sebutkan saja Abinya tapi dalam bahasa Arab yang mungkin agak misalnya Ahmad, Ali, sebutkan saja Ahmad gitu ya, supaya jangan terlalu kalau ada yang memboborkan. Sekarang lagi ramai penipuan, semua mahasiswa baru diteleponi, minta pulsa, minta kuota, apalagi ya, banyak sekali. Semua yang bahkan yang alumni juga ada, yang wisuda kemarin juga ada. Jadi kawan-kawan hati-hati jika ada yang menelpon atau WA, meskipun itu dari dosennya, meskipun nama dosennya atau nomor dosennya sendiri pun, kalau dia minta sesuatu perlu waspada saja. Bukan curiga tidak, tapi waspada, wajib waspada kita. Ya, misalnya ada nih dari Pak Ari nih, dari Ketua Prodi Hukum Tata Negara, minta tolong seluruh angkatan 2021 berkumpul di hotel ini dengan biaya transportasi sekian-sekian, maka kami perlu memerlukan booking hotel dulu, tolong ditransfer Rp100.000 sebagai bukti booking hotelnya. Nah, ini Pak penipuan nih. Pertanyaan pertama, ngapain dosen minta di kepian? Yang ada kami yang bari. Gaya. Ngapain kami minta di kepian kalau sifatnya adalah hotel sebagainya? Yang ada apa? Kami biasanya menyiapkan. Jadi itu aja logikanya ya. Jadi kawan-kawan siap-siap nanti kalau ada di telepon atau ada yang dihubungi dengan nomor saya kah, nomor siapa kah, nomor di UPB kah, semuanya sekarang entah kenapa dari mana mereka bisa mencuri data itu, wallahu alam ya, kita tidak tahu juga, kita tidak perlu berurusan dengan UIN, pokoknya ada aja yang mencuri data itu ya, entah hacker kah sebagainya, sehingga nama-nama pian, nomor NIM sebagainya ada muncul. Makanya untuk data-data seperti ini pun jangan sebutkan saja nama-nama samaran, Umi samaran ya. Nah, kemudian pian punya dang sanak, sebutkan saja. Misalnya di bawah sini ya, dang sanaknya misalnya akhi, saudaraku siapa, atau ukti, saudariku siapa ya. Kalau khalun, ini kayaknya salah ya, saya akan bilang saja ini salah. Harusnya ini bagian daripada abi, karena amun dengan ammatun itu adalah saudara dari bapak. Tapi kalau umun, ini saudaranya adalah namanya khalun dan khalatun ya. Ini kayaknya salah nih, perbaiki aja nanti. Jadi kalau amun itu dari abah, khalun itu dari mama ya. Nah itu silakan pengen bikin bagiannya, tapi tidak usah dikirim. Ini sekedar Anda bikin kemudian Anda tempel saja di meja Anda. Ini loh keluarga saya. Tambahkan saja kalimatnya, doa kalian sangat ulun perlukan. Semoga ulun bisa menjadi anak yang berbakti. Nah, tempel di lemari atau di dinding. Apa jar kuitan nih, tahu juga nih pinanya mulah raja jar anak kita nih jar, supaya jangan di kamarnya, jangan supaya jangan kemalingan jar. wapak di meja atau di lemari atau di pintu. Karena kuitan udah paham apa nih hurufnya, ternyata huruf nisbah kita atau nama zuriat kita. Silahkan pian bikin silsilah usratika, ini namanya silsilah ya, silsilah usratika ya.
Oke, cukup. Ini akan kita bahas besok ya, karena perlu waktu yang lama juga. Demikian, semoga apa yang kita pelajari dari hari ini tadi, pagi tadi, bermanfaat dari Allah SWT. Ya kan, kita kemudahan dalam belajar segalanya ya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan kalau sudah selesai mendengarkan, boleh kawan-kawan kirimkan. Dan santai saja, kalau memang hari ini kebetulan lagi sibuk atau ada apa, boleh saja telat dikit nggak apa-apa, tapi jangan terlalu lama, saya merekapnya kelamaan nanti ya. Jadi kalau misalnya pagi jam 9 aja mungkin bisa ya. Tapi kalau hilang kuota juga silahkan aja, Pak, ulun kuota kereda Pak, mungkin sampai jam mana Pak baru bisa upload, ya silahkan, tidak apa-apa ya. Yang penting ada pembicaraan.